Nini Pelet. Nini Pelet. Nini Pelet. Teater Sanggar Cerita dengan bangga mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Misteri Nini Pelet. Kenapa kau heran, Nyai? Akulah Ki Jari-Jari suamimu. Tidak, kau bukan suamiku. Kau pasti setan yang menyamar suamiku. Pergi. Suamiku ada di rumah. Kau bukan Ki Jari-Jari suamiku. Pergi. Kau memang tidak akan percaya, Nyai. Perhatikanlah aku baik-baik. Apa itu? Itu dia manusia serigala setan itu. Dia baru keluar dari rumahmu. Kejar! Bunuh makhluk siluman itu. Kejar! Ayo, tangkap serigala setan itu. Bunuh! Itu dia, Kepung. Ayo, Kepung. Tangkap. Bunuh! Dia sudah tidak bisa lari. Ayo, bunuh! Ayo, cepat. Ayo, Ayo, itu dia. Tidak, jangan. Ampun. Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-17 dengan judul Serigala Setan. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Serigala Setan. Sebuah kisah petualangan mendebarkan tentang hilangnya kembali sebelah lengan bayi Nilam Cahya yang dibawa lari seekor serigala. Di mana akhirnya serigala itu diketahui bersembunyi di sebuah rumah tua yang penuh misteri. Dalam seri yang keempat ini, didukung oleh Bambang Jeger sebagai Restu Singgi, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Asriati sebagai Nini Pelet, Novia Mandagi sebagai Nyai Jari-Jari, Idris Afandi sebagai Ki Jari-Jari, Rifki sebagai Bulan-Bulan, dan Ismedio sebagai Basit. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Akhirnya Restu Singgi dan Nilam Cahya pergi dari rumah Ki Jari-Jari. Karena sudah sejak semula Nyai Jari-Jari istri Ki Jari-Jari merasa tidak suka dengan kehadiran mereka di rumahnya. Kau kecewa atas sikap Nyai Jari-Jari? Tidak, kukira memang tindakan yang baik yang kau ambil. Kalau kita harus cepat pergi dari rumahnya itu. Sepertinya Nyai Jari-Jari memang tidak suka kita berada di rumahnya. Yang aku pikirkan ada rasa curiga tentang Nyai Jari-Jari. Sikapnya yang membuatku tidak mengerti. Dia selalu melarang kita dengan rasa khawatir untuk keluar. Aku menangkap sesuatu yang tidak wajar pada sikapnya. Sepertinya dia takut kalau kita mendatangi rumah tua itu. Dia seperti menyimpan rahasia tentang rumah itu. Aku sama sekali tidak tahu. Kukira sikapnya biasa saja. Hanya Nyai Jari-Jari itu memang angkuh, Restu. Kita masih perlu mendatangi rumah tua itu, Nilam. Kau masih ingat dengan laki-laki tua bungkuk yang mengaku sebagai penjaga rumah tua itu? Ya, orang tua itu aneh. Nah, itulah yang membuatku heran dan tidak mengerti. Siapa sebenarnya laki-laki tua bungkuk itu? Lalu, kita mau kemana sekarang? Kita jangan meninggalkan desa Sindang ini dulu. Bukankah kita masih mencari serigala yang membawa lari bungkusan tangan bayimu itu? Dan aku masih yakin, kalau serigala itu bersembunyi di rumah tua itu. Restu Singgi dan Nilam Cahya terus melangkah, sementara bola matahari sudah tegak berdiri di tengah langit. Restu Singgi dan Nilam Cahya akhirnya sampai di sebuah hutan kecil di tepi desa. Kau lelah? Ya, kita istirahat dulu. Restu Singgi dan Nilam Cahya kemudian duduk melepaskan lelah. Restu Singgi diam-diam memperhatikan Nilam Cahya. Kau memperhatikan aku, Restu. Boleh aku membuka topi tudungmu? Mau apa?
Aku ingin bebas menikmati wajahmu. Jangan terus kau sembunyikan di balik topi tudungmu. Kau tidak ada perubahan, Nilam. Kau masih tetap cantik seperti dulu. Tapi aku bukan Nilam yang dulu. Tidak ada yang aku temui sesuatu yang berubah padamu. Kau bohong. Aku sudah punya anak, Restu. Kau sudah tahu hal itu. Aku rindu kebahagiaan bersamamu, Nilam. Kau belum sah menjadi milik orang lain. Aku merasakan saat ini adalah sama dengan masa lalu kita yang begitu indah. Masa depan kita belum hancur. Dulu aku pernah mengatakan padamu, aku membutuhkan anakku lahir dari rahimmu. Kau ingat itu? Aku tidak tahu bagaimana masa depanku. Yang ada dalam pikiranku, aku harus mendidik dan membesarkan Nalarati, anakku. Aku sudah memutuskan semua itu. Tidak ada laki-laki yang akan mendampingi hidupku. Kecuali kasih sayangku harus aku curahkan sepenuhnya kepada anakku. Meski aku tahu, anak itu lahir dari hasil perbuatan biadab kakakmu Celsingki. Tapi dia tetap anakku. Aku tidak boleh membohongi naluri keibuanku terhadap anak itu. Aku sudah banyak mengecewakanmu, Restu. Aku banyak berdosa. Aku ingin menebus segalanya dengan caraku sendiri. Hidup bersama Nalarati, anakku. Apakah kau masih mau menerimaku? Aku ingin mewujudkan masa laluku yang pernah aku ucapkan berkali-kali padamu, Nilam. Aku ingin kita menjadi suami istri. Aku takut pada akhirnya kau kecewa. Mengarungi hidup berumah tangga sebagai suami istri bukanlah sesuatu yang bisa selesai dalam satu malam. Dan dalam perkawinan hanya ada satu, Restu. Bercerai. Itu yang ditakuti bagi setiap wanita. Kita sudah sama-sama tahu kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Aku mengerti perasaanmu. Kau takut karena keadaan dirimu yang sudah punya anak. Tapi bukankah kelahiran anakmu bukan keinginanmu sendiri? Kau telah diperkosa Kakang Jail Singge. Hingga lahirlah anak itu. Tapi kau belum menjadi istrinya, Nilam. Aku masih mencintaimu. Aku ingin kau menjadi istriku. Aku tidak tahu. Rasanya aku tidak percaya pada apa yang kau minta dariku. Jangan menangis, Nilam. Aku ingin kau menjawabnya dengan senyum kebahagiaan. Aku sudah lelah mengembara ke sana kemari. Sedangkan sesuatu yang aku dambakan belum aku temukan. Aku ingin mewujudkan kebahagiaan ini bersamamu, Nilam. Bukankah Eyang Guru Ki Buyut Manguntapa pada mulanya merestui kita? Aku sungguh-sungguh, Nilam. Tidak ada perasaan yang mengganjal. Nilam Cahya menjatuhkan kepalanya ke dada Restu Singgi. Wanita itu pun merasa bahagia sekali. Tidak pernah aku membayangkan kalau kita akhirnya bisa kembali seperti ini. Hari-hariku setelah berpisah denganmu sepi sekali, Restu. Aku tidak bisa menahan kerinduan denganmu. Aku akui, aku pun masih mencintaimu. Aku takut kau dimiliki orang lain. Aku bukan laki-laki yang mudah jatuh cinta. Segalanya sudah aku putuskan hanya untukmu. Masa depanku, masa depan kita juga. Kau mau kemana? Aku ingin membangun gubuk kecil di hutan kecil ini. Untuk kita? Iya, untuk kita. Kita tinggal di hutan kecil ini? Iya, sampai serigala yang membawa lari bungkusan tangan bayimu itu kita temukan. Aku akan bekerja untuk mendapatkan makan. Kau mau kerja apa? Aku ingin menjadi nelayan seperti penduduk di sini. Kau mau kan menjadi istri nelayan? Akhirnya Restu Singgi dengan dibantu Nilam Cahya mendirikan sebuah pondok sederhana. Menjelang malam hari, pondok kecil itu sudah berdiri walaupun belum selesai seluruhnya. Malam terus merayap jauh. Jalan-jalan sudah sunyi dan lengang. Di pos jaga induk desa, nampak Basit dan Bulan-Bulan tengah duduk meronda. Kalau setiap hari hasil Anda jualan sekarang masih tangkapan mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Kita bisa mati kelaparan Bulan-Bulan. Kenapa Nyai Jari-Jari itu tidak punya rasa kasihan pada kita? Uang hasil jual ikanku untuk persediaan hidup keluargaku sepekan. Aku pun begitu, Basit. Tapi
Memang begitulah adanya. Rencanaku, ya aku juga mau bayar. Tapi tidak semuanya dulu. Habis, kalau kita tidak membayar semua cicilan itu, kita tidak diizinkan lagi menggunakan perahu miliknya. Sudahlah. Aku sudah ngantuk, Basit. Kau mau tidur tidak? Bagaimana aku bisa tidur? Udara dingin begini. Ya sudah. Aku saja yang tidur. Bulan-bulan merebahkan tubuhnya di atas balai-balai kecil pos jaga itu. Sementara Basit menutup tubuhnya dengan kain. Karena udara terasa dingin sekali. Sementara itu tanpa diketahui Basit, di antara rimbunan pohon, nampak sepasang mata memancar merah memperhatikan pos jaga itu. Dingin sekali udara ini. Dasar pemalas. Baru sebentar saja sudah tidur pulas. Suara apa itu? Sepertinya dari arah rimbunan pohon itu. Jangan-jangan makhluk serigala setan itu lagi. Ya, karena tempo hari aku dan Bulan-Bulan bertemu makhluk manusia serigala setan itu. Bulan-Bulan, bangun. Bulan-Bulan, ayo bangun. Ada apa, Basit? Aduh, aku ngantuk sekali nih. Ada manusia serigala setan itu lagi. Apa kata kamu? Serigala setan? Kau jangan main-main, Basit. Sungguh, tadi aku dengar suara di semak-semak itu. Basit, aku mendengar suara desisan ular. Aku pun mendengarnya. Hati-hati, Basit. Sepertinya di sekitar sini ada seekor ular, Basit. Tapi suara desiran ular itu tidak terdengar lagi. Hai, siapa itu? Siapa, Basit? Di semak-semak itu seperti ada orang sembunyi. Hai, keluarlah kau. Jangan sembunyi di situ. Aku di belakang. Siapa? Kau, Nenek? Basit, Nenek itu aneh sekali. Kenapa dia tiba-tiba sudah berada di belakang kita? Kita sampai tidak tahu kedatangannya. Kau perhatikan wajah nenek itu, Bulan-Bulan. Wajahnya menakutkan sekali. Kulitnya seperti bersisik seperti sisik ular. Iya, benar. Tapi siapa nenek itu? Rasanya kita tidak kenal. Jangan-jangan nenek itu siluman, Basit. Iya. Apakah kalian penduduk desa ini? Iya. Kami penduduk yang sedang ronda. Nenek siapa? Nenek sepertinya bukan penduduk kami. Iya, aku memang bukan penduduk desa ini. Kalian tidak usah tahu siapa aku. Nenek adalah tamu di desa kami. Kami perlu tahu siapa nenek. Aku hanyalah pengembara yang kemalaman di jalan. Aku sedang mencari seseorang di desa ini. Nenek mencari siapa? Apakah kalian kenal dengan seorang wanita yang bernama Nilam Cahya? Nilam Cahya? Iya. Rasanya di desa Sindang ini tidak ada orang yang bernama Nilam Cahya. Kalian jangan berpura-pura. Jika kalian tahu, katakan saja padaku di mana dia berada. Sungguh, Nek, kami tidak kenal orang itu. Tapi kalau seorang anak muda kami kenal. Dia memang tamu di desa ini. Siapa anak muda itu? Namanya Restu Singgi, Nek. Restu Singgi? Rupanya Restu Singgi ada di desa ini. Aku yakin Nilam Cahya pun ada di desa ini. Nek, kau mau kemana, Nek? Nenek itu menghilang. Dia pasti siluman, Basit. Ayo kita pergi dari sini. Aku takut. Malam semakin merayap jauh. Saat itu Nyai Jari-Jari tengah duduk di ruangan tengah rumahnya. Dan Ki Jari-Jari suaminya muncul dari dalam kamarnya. Kau belum mau tidur, Nyi? Sudah larut malam. Masuklah ke dalam kamar. Aku tidak ngantuk. Ada sesuatu yang menjadi pikiranku, Ki. Apa yang menjadi beban pikiranmu? Kedua tamu kita itu. Den Restu Singgi dan Nyai Nilam Cahya maksudmu? Iya, aku khawatir pada mereka. Apa yang kau khawatirkan? Kau ini aneh.
Bukankah mereka sudah pergi dari rumah kita ini? Dan itu atas permintaanmu sendiri, bukan? Kenapa sekarang jadi kau memikirkan mereka? Aku takut mereka belum pergi meninggalkan desa kita ini, Ki. Secara diam-diam, mereka pasti mendatangi rumah tua itu. Dan Restu dan Nilam pasti bisa menyelidiki rumah tua itu, Ki. Kau kira itu tidak mungkin, Nyai? Bagaimana tidak mungkin? Kau ini, Ki. Kita harus curiga pada mereka. Bagaimana jika seandainya mereka sampai mengetahui rahasia yang ada di rumah tua itu? Mereka sampai mengetahui tentang dia itu. Dia? Iya. Kau ini bagaimana? Jika dia sampai diketahui, maka terbongkarlah apa yang selama ini kita sembunyikan tentang dia. Juga rumah tua itu. Aku takut, Ki. Aku takut penduduk akhirnya mengetahui rahasia rumah tua itu nantinya. Nyai Jari-Jari sangat khawatir sekali kepada Restu Singgih dan Nilam Cahya, kedua tamunya yang telah diusir olehnya sendiri. Dia takut kalau Restu Singgih dan Nilam Cahya diam-diam mendatangi rumah tua yang penuh rahasia itu. Dia memang perlu kita khawatirkan. Dia pernah datang menemui aku, Ki. Tapi aku hanya mendengar suaranya saja. Dia menyebut-nyebut nama Bidari. Dia memanggil-manggil nama Bidari. Tapi dia tidak mewujudkan dirinya. Aku hanya mendengar suaranya saja, Ki. Bidari? Iya. Kita sudah tidak tahu lagi bagaimana nasib anak itu. Setelah semasa bayi, Bidari dibawa lari sekawanan perampok dari rumah ini. Bidari masih hidup atau tidak, kita sudah tidak tahu lagi. Itulah yang aku takutkan, Ki. Dia selalu datang tengah malam menemui aku. Dia selalu bertanya tentang Bidari. Aku takut satu ketika dia marah pada kita. Kita bisa dijadikan korbannya, Ki. Mungkin dia akan marah pada kita, Nyai. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Itu mungkin saja, Ki. Karena sejak lama dia datang menanyakan Bidari padaku. Apalagi jika seandainya akhirnya semua penduduk menjadi tahu keberadaan dia di rumah tua itu. Dia pasti marah pada kita. Lalu, bagaimana sekarang aku ini? Malam ini juga, kita harus mendatangi dia di rumah tua itu, Ki. Tengah malam begini, apakah kau tidak takut mendatangi rumah tua itu? Kita harus ke sana, Ki. Kita harus menemui dia. Kita harus katakan kalau kita sudah tidak tahu menau tentang Bidari. Kita juga sudah tidak tahu lagi Bidari itu masih hidup atau tidak. Ayo, Ki, kita berangkat sekarang. Nyai Jari-Jari kemudian masuk ke dalam kamar Ki Tongkot pembantunya. Nyai Jari-Jari kemudian membangunkan Ki Tongkot. Ki Tongkot. Ki Tongkot. Bangun. Ayo, bangun. Ada apa, Nyai? Cepatlah berkemas, Ki Tongkot. Kita akan pergi ke rumah tua itu. Malam-malam begini, Nyai. Sudah, jangan kau banyak tanya. Ayo, kita keluar dari kamar ini. Dengan perasaan malas dan mata masih mengantuk, Ki Tongkot kemudian bergegas keluar. Seperti tidak ada waktu saja Nyai Jari-Jari itu. Mau apa lagi dia mengajakku ke rumah tua itu? Apa aku disuruh membersihkan kamar lagi? Kalau itu aku tidak mau lagi. Rumah tua itu benar-benar angker. Ki Tongkot. Saya, Nyai, sudah siap berangkat, Nyai. Iya, kita berangkat sekarang. Ki Jari-Jari juga ikut, Nyai. Ya. Nyai Jari-Jari, kita mau apa lagi ke rumah tua itu? Kalau saya disuruh membersihkan kamar lagi, maaf, Nyai. Saya tidak berani, Nyai. Saya takut. Jangan banyak mulut. Ayo, Ki. Naiklah. Nyai Jari-Jari masuk ke dalam kereta, kemudian disusul Ki Jari-Jari. Tongkot, ayo kita berangkat. Iya, Nyai, iya. Iya, iya.
kemudian, kereta kuda itu akhirnya sampai di depan pintu gerbang halaman rumah tua itu. Ki Tongkot turun dan membuka pintu gerbang halaman itu. Nyai, kenapa perasaanku berdebar-debar? Rasanya aku ragu untuk masuk ke dalam rumah tua itu. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Kita harus segera masuk. Ayo, ikuti aku. Nyai, saya tidak mau menunggu sendiri di sini. Saya takut, Nyai. Tongkot, kau harus mau menunggu. Jangan pergi kemana-mana sebelum kami kembali. Ayo, Ki. Ayo, Ki. Pintunya sudah aku buka. Mari kita masuk. Kaulah lebih dulu, Nyai, kau. Ki Jari-Jari dan Nyai Jari-Jari melangkah masuk. Suasana sunyi mencekam. Api-api obor di sudut-sudut ruangan menyala menerangi rumah tua itu. Nyai Jari-Jari dan Ki Jari-Jari kemudian melangkah menaiki tangga yang menuju ke ruangan atas. Sebentar kemudian Nyai Jari-Jari dan Ki Jari-Jari sudah berada di ruangan atas. Kau mau masuk ke kamar dia? Iya, kita harus temui dia. Apakah dia mau menampakkan wujudnya pada kita? Aku tidak tahu, Ki. Tak pernah juga aku lihat dia mewujudkan dirinya. Kita tak tahu bagaimana wujudnya dia. Menurut penduduk yang pernah melihatnya, wujudnya manusia berkepala serigala setan. Menyeramkan sekali, Nyai. Jangan kau percaya penduduk. Mereka cuma ingin menyebarkan berita bohong. Agar yang lainnya percaya kalau di desa kita memang ada serigala setan yang sering meminta korban. Tapi, bukankah kenyataannya begitu? Kau pun sebenarnya sudah tahu wujudnya dia, Nyai. Sudah, Ki. Ayo, ikut aku. Kita akan masuk ke kamar dia. Ayo, Ki. Pintu kamarnya sudah aku buka. Kita harus masuk. Dengan hati-hati, Nyai Jari-Jari melangkah masuk ke kamar itu. Ki Jari-Jari mengikutinya dengan perasaan berdebar-debar. Langkah mereka tertahan ketika mereka berada di dalam kamar itu. Mereka melihat seekor serigala tengah berbaring di atas ranjang tidur kamar itu sambil menggigit sebuah bungkusan. Nyai, serigala. Kenapa kau takut? Tenang saja, Ki. Dia tidak akan apa-apa. Bungkusan apa yang digigitnya itu? Entahlah, aku juga tidak tahu. Aku ingat, Den Restu Singgi pernah mencari seekor serigala yang hilang masuk ke rumah tua ini. Apakah serigala itu yang dicarinya? Dan apakah Den Restu sebenarnya mencari bungkusan yang dibawa lari serigala itu? Tapi, bungkusan apa itu? Aku sebenarnya memang tidak pernah tahu tentang rahasia rumah tua ini. Apalagi tentang serigala setan itu. Hanya istriku yang tahu. Tapi dia tidak pernah cerita padaku hal-hal yang sifatnya rahasia sekali. Nyai, serigala itu memperhatikan kita. Sepasang matanya seperti bersinar merah sekali. Kau tidak usah takut. Dia tidak akan apa-apa. Sejak tadi kau selalu mengatakan tidak usah takut. Tapi aku perhatikan, nampak serigala itu bukan serigala sembarangan, Nyai. Kau sepertinya sudah tahu serigala itu. Iya, dia tidak akan mengganggu kita, Ki. Nyai, awas! Serigala itu turun dari atas ranjang. Serigala itu melompat dari atas ranjang tidur, kemudian lari keluar kamar. Kemana perginya serigala itu, Nyai? Cepat sekali menghilang. Biarkan saja, Ki. Bukankah tujuan kita hanya ingin menemui dia? Dia? Di mana dia? Nyai Jari-Jari tidak menjawab. Wanita itu kemudian melangkah ke sudut kamar. Di sudut kamar itu ada sebuah kursi malas. Nyai Jari-Jari kemudian berlutut di hadapan kursi malas itu. Apakah kau sering menemui dia di kamar ini dalam cara begini, Nyai? Iya, kau lihat kursi malas itu, Ki? Itu adalah tempat kebiasaan di mana dia sering berada di kursi malasnya itu. Nyai Jari-Jari kemudian mengeluarkan sebuah bungkusan. Bungkusan itu berisi rupa-rupa kembang wangi. Untuk apa kau bawa kembang-kembang itu, Nyai? Beginilah kebiasaanku. Jika ingin menemui dia di sini, Ki, aku harus menebarkan kembang-kembang ini di kursi itu. Apa yang akan kau kerjakan lagi, Nyai? Tunggulah dalam beberapa saat. Suasana menjadi hening. Beberapa saat kemudian,
Tiba-tiba kursi itu mengeluarkan kumpalan asap hitam. Nyai, kursi itu mengeluarkan asap hitam. Aneh, apa yang terjadi, Nyai? Dia sudah datang, Ki. Kita tenang saja. Nyai, suara serigala setan itu. Kau dengar, Nyai? Iya, dia sudah datang, Ki. Lihat kursi itu, Nyai. Asap hitam itu sepertinya membentuk tubuh manusia, Nyai. Asap hitam yang menggumpal di atas kursi malas itu bergulung-gulung membentuk tubuh manusia. Tiba-tiba saja, asap hitam itu berubah menjadi sosok makhluk aneh yang menakutkan dan menyeramkan. Ki Jari-Jari terkejut, tubuhnya menjadi gemetar dan tegang. Di hadapannya sosok makhluk menakutkan duduk dengan tegapnya. Sosok manusia berkepala serigala. Nyai! Nyai, makhluk apa itu, Nyai? Dia sudah datang, Ki. Itulah dia. Jadi yang selama ini kau maksudkan dia adalah makhluk itu? Iya. Kenapa kau baru tahu? Aku selama ini hanya tahu kalau dia itu manusia penunggu rumah tua ini, Nyai. Kau datang, Nyai Jari-Jari. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Tentang bidari yang sering kau sebut-sebut dan kau tanyakan pada kami. Apakah sudah ada kabar tentang bidari, Nyai? Kami sudah tidak tahu menahu tentang bidari. Kami tidak tahu lagi di mana bidari berada. Dia masih hidup atau tidak. Kami tidak tahu sama sekali. Janganlah kau ganggu kami lagi. Iya, kami tidak tahu lagi nasib bidari. Jangan kau tanyakan lagi pada kami. Kalian dusta. Kalian ingin menipuku. Apakah kalian tidak takut kepadaku? Aku tahu. Kalian pun ingin memiliki bidari. Dia bukan anak kalian. Kalian harus menyerahkannya kepada aku. Bagaimana kami bisa berdusta padamu? Kami sungguh-sungguh tidak mempermainkanmu. Kami tidak menyembunyikan bidari. Berhati-hatilah kalian. Jika kursi malas ini kalian lihat mengeluarkan darah, itu berarti kalian berdua akan menjadi korbanku. Manusia serigala setan itu sudah lenyap dari pandangan mereka. Dan selanjutnya, kursi malas itu mengeluarkan darah segar. Ki Jari-Jari dan Nyai Jari-Jari menjadi ketakutan melihat kursi malas yang tiba-tiba mengeluarkan darah segar. Keduanya sudah tahu kalau itu merupakan pertanda bahwa keduanya akan mendapat bahaya. Kita akan mendapat bahaya, Ki, jika kita tidak cepat-cepat menyerahkan bidari pada dia. Manusia serigala setan, Nyai. Jangan kau sebut-sebut nama itu. Dia bisa marah. Sekarang, bagaimana kita harus mencari bidari sampai ketemu, Ki? Tapi bagaimana mungkin, Nyai? Bidari sejak bayi menghilang di bawah lari sekawan perampok. Kita tidak tahu lagi di mana dan bagaimana nasibnya. Sudahlah. Ayo, kita pergi dari sini. Nyai Jari dan Ki Jari-Jari segera keluar dari kamar tua itu. Ki Tongkot pembantunya yang sejak semula menunggu di kereta kuda, ternyata sudah tertidur. Ki Tongkot, ayo bangun. Nyai, sudah kembali. Ayo, kita harus pergi dari sini, cepat. Baik, Nyai. Kereta kuda yang ditumpangi Ki Jari-Jari dan Nyai Jari-Jari terus melaju di jalan setapak.
Ki Tongkot yang mengemudikan kereta kuda itu sepertinya tidak mempedulikan jalan yang gelap. Mendadak Ki Tongkot menghentikan kereta kudanya. Ki Tongkot, kenapa berhenti di tengah jalan begini? Ada seseorang menghalangi jalan kita di depan, Nyai. Siapa orang itu? Aneh. Tengah malam begini berada di tempat gelap. Saya tidak tahu siapa orang itu, Ki Jari-Jari. Tapi sepertinya dia seorang perempuan bungkuk yang sudah tua. Siapa perempuan itu? Aneh. Kenapa dia berdiri menghalangi jalan kita? Sepertinya seorang nenek bungkuk, Nyai. Nyai, orang itu datang kemari. Selamat malam. Nyai, siapa nenek itu? Menyeramkan sekali wajahnya. Tongkat yang dibawanya berkepala ular. Aku tidak kenal nenek itu, Ki. Tapi kalau aku perhatikan baik-baik, kulit wajahnya seperti bersisik ular. Benar. Dia menatap kita, Nyai. Sepasang matanya sepertinya memancar merah sekali. Benar. Apa yang kalian perhatikan padaku? Nenek siapa? Kami tidak kenal siapa nenek. Nenek pasti bukan warga desa kami. Kami tahu dan kenal seluruh warga desa kami. Karena aku adalah kepala desa Sindang ini. Aku sedang mencari seseorang di desa ini. Apakah kalian kenal dengannya? Siapa yang kau cari, Nek? Dia bernama Nilam Cahya. Nilam Cahya. Kenapa kalian diam? Kalian sepertinya kenal dengan dia. Kami kenal dia. Dia adalah tamu kami. Tapi Nilam Cahya sudah pergi bersama Den Restu Singgi dari rumah kami entah kemana. Iya, mereka sudah pergi dari rumah kami. Kami telah mengusirnya. Rupanya mereka berdua berada di desa ini. Tapi kenapa kalian mengusirnya? Kalian bodoh. Nilam Cahya sangat aku butuhkan. Dia sedang aku cari-cari, tahu? Aku tidak suka pada sikap mereka yang tidak sopan berada di rumahku. Makanya kami mengusirnya. Perempuan tolol. Kemana mereka perginya? Kau harus memberitahuku. Ayo. Kenapa nenek marah pada kami? Kami tidak tahu lagi kemana mereka pergi. Kalian pasti berpura-pura. Kalian pasti menyembunyikan mereka di rumah kalian. Aku harus ikut ke rumah kalian. Aku tidak izinkan nenek ikut ke rumah kami. Nenek jangan memaksa kami. Kami tidak punya urusan denganmu. Juga dengan orang yang nenek cari itu. Kalian sombong. Berhati-hatilah kalian padaku. Kami tidak punya waktu lagi. Kami harus kembali, Ki Tongkot. Ayo jalan. Baik, Nyai. Iya. Nenek bungkuk itu membuatku menambah beban pikiran saja. Aku sedang khawatir akan ancaman manusia serigala setan itu. Ditambah lagi nenek bungkuk itu menuduh kita menyembunyikan Nilam Cahya. Siapa nenek itu, Ki? Aneh sekali. Dia marah-marah tanpa alasan yang pasti. Mungkin dia neneknya Nilam Cahya. Aku tidak mau tahu. Dia itu siapa? Yang kita harus pikirkan sekarang. Bagaimana kita harus bisa menemukan Bidari? Karena kalau tidak, kita akan menjadi korban manusia serigala setan itu, Ki. Aku juga sedang berpikir. Rasanya kita tidak akan mempunyai harapan bisa menemukan Bidari. Kita sudah tahu, Bidari menghilang semasa bayi dulu. Nyai Jari-Jari dan Ki Jari-Jari gelisah dan bingung. Kereta kuda itu terus melaju hingga lenyap di telan kegelapan malam. Pagi mulai merekah. Burung-burung berkicau indah di antara dahan pepohonan hutan kecil di tepian desa. Di sebuah gubuk sederhana yang ada di tepi desa,
Nilam Cahya tengah duduk menyaksikan Restu Singgi yang tengah berlatih jurus-jurus silatnya di halaman gubuk. Kau memang pandai, Restu. Aku kagum dengan kegigihanmu yang tidak henti-hentinya berpetualang, menegakkan kebenaran, memperdalam berbagai kepandaian ilmu bela diri. Nilam, kau tidak ingin melancarkan jurus-jurus silatmu? Ayolah Nilam, kita sudah lama sekali tidak melatih diri bersama-sama. Ayo Nilam. Nilam Cahya kelihatan senang melihat pemuda pujaannya begitu semangat dan lincah bergerak-gerak dengan jurus-jurus silatnya. Restu Singgi berhenti berlatih. Sejenak dia menyeka keringat yang membasahi wajah dan dadanya dengan bajunya sendiri. Kau kelihatan lelah, Restu. Minumlah, airnya sudah dingin. Kau tidak ingin melatih diri? Tidak. Nilam, kau ingat masa lalu kita? Apa? Waktu kita ditempa Eyang Guru Ki Buyut Manguntapa di kuat pertapaannya. Kita berlatih bersama-sama dalam jurus-jurus ilmu bela diri yang diajarkan Eyang Guru pada kita. Aku senang sekali jika ingat masa-masa itu. Aku ingat. Eyang Guru tidak pernah marah pada kita, walau kita sering gagal, sering melakukan kesalahan dalam berlatih berbagai ilmu. Eyang Guru Ki Buyut Manguntapa adalah orang yang sangat bijaksana. Kau pun tentu masih ingat akan kata-kata yang pernah beliau sampaikan pada kita. Apa? Bahkan beliau sering mengatakan pada kita, seringkali Eyang Guru Ki Buyut Manguntapa memberikan kata-kata yang membuat kita menjadi semangat dan membuat kita menjadi senang. Kau ingat kata-kata itu? Coba, apa itu? Kata-katanya begitu indah, menggugah semangatku untuk meraih cita-cita yang luhur. Membangun masa depan yang indah. Indah sekali. Beliau selalu berdoa dan berharap dengan restunya, agar kelak di kemudian hari, hubungan kita berpindah pada satu tempat yang jauh, pada perjalanan panjang. Bukan mimpi indah. Bukan tidur panjang yang tak pernah bangun lagi. Hubungan kita? Iya, hubungan kita. Kukira segalanya akan berakhir pada kata-kata Eyang Guru Ki Buyut Manguntapa yang akan menjadi kenyataan. Beliau sering mengatakan pada kita, kelak kita harus membangun sebuah bahtera rumah tangga. Kelak kita akan menjadi pasangan suami istri, mendidik anak-anak kita untuk melanjutkan karangan bunga yang kita rangkai sejak semasa kita menempuh berbagai perjuangan hidup. Memang terlalu lama penantian itu. Tapi sekarang, kita sudah bersama kembali. Tinggal kita-kita sendiri yang membentuknya. Kukira kita sudah sama-sama tahu persoalan diri kita masing-masing. Tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan. Aku ingin kita menikah. Aku ingin kau resmi menjadi istriku, biar tidak ada lagi persoalan lain yang mengganjal. Rasanya sulit untuk menjawab segalanya. Aku merasa tidak memiliki kemampuan apa-apa lagi. Aku tidak percaya pada masa depanku sendiri untuk bisa membangun kebahagiaan bersamamu lagi. Aku tidak tega membiarkanmu tenggelam dalam kekecewaan. Kau sudah tahu siapa aku sekarang. Aku sudah jujur. Aku sudah sering mengatakan, aku bukan Nilam yang dulu. Aku sudah punya anak. Dan anak itu hasil perbuatan kotor kakakmu sendiri. Aku takut kau kecewa. Tapi kau keras. Kau masih saja mengulangi keinginanmu untuk menjadikan aku istrimu. Kau masih saja mengulangi masa-masa indah. Masa lalu kita. Kukira masih banyak yang bisa kau harapkan pada dirimu. Kau masih muda. Kau masih bisa mendapatkan wanita yang lebih dari aku. Nilam, aku tidak ingin melihatmu selalu menangis. Jika aku selalu bicara persoalan kita. Saat ini bukan lagi kesedihan yang kau perlihatkan padaku, Nilam. Aku ingin kau bahagia di sampingku. Aku tidak mempersoalkan tentang keadaan dirimu yang sudah punya anak.
Aku bicara soal keteguhan perasaanku sendiri. Cintaku yang tidak pernah luntur ditelan masa padamu. Yang aku harapkan saat ini, kita harus bisa menjaga keutuhan bersama. Percayalah, aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Sampai kita kembali menemui anakmu. Sampai kita resmi menjadi suami istri. Kau percaya itu bisa kita wujudkan? Aku percaya. Oh, apa yang kau harapkan dari aku? Kukira aku sudah tidak memiliki apa-apa yang bisa membuatmu bahagia. Kasih sayang dan cinta. Itu yang aku harapkan darimu. Dan itu sejak lama kita bina bersama. Kau selalu membuat perasaanku senang dengan kata-katamu. Tapi aku sendiri, aku tidak pernah bisa membuatmu senang. Aku malah sering membuatmu susah. Aku tidak merasa susah di hadapanmu, Nilam. Kau selalu memenangkan aku. Aku tidak membelamu. Aku sudah merasa senang selalu bersamamu. Yang kita pikirkan saat ini, bagaimana kita harus bisa menemukan serigala yang membawa lari bungkusan tangan bayimu. Itu juga menjadi pikiranku. Aku takut kalau kita tidak berhasil menemukan bungkusan lengan bayiku itu. Persoalan kita belum selesai di desa Sindang ini. Kita masih harus berusaha mencari serigala itu. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, pendengar yang budiman, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.